Perkenalkan, saya Herlina Yuli Astuti, CGP Angkatan 4 dari Kabupaten Sidoarjo. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 2.1.A.9 koneksi antar materi modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid berdasarkan Tomlinson pada tahun 2001 halaman 45. Pembelajaran berdiferensiasi ini dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas, bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Misalnya, apakah ia perlu menggunakan sumber yang berbeda, cara yang berbeda, dan penugasan serta penilaian yang berbeda? Bagaimana guru menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan memastikan setiap murid di kelasnya tahu bahwa akan selalu ada dukungan untuk mereka di sepanjang prosesnya. Manajemen kelas yang efektif. Bagaimana guru menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas, sehingga walaupun mungkin melakukan kegiatan yang berbeda, kelas tetap dapat berjalan secara efektif, serta penilaian berkelanjutan. Bagaimana guru tersebut menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian informatif yang telah dilakukan untuk dapat menentukan murid mana yang masih ketinggalan atau sebaliknya, murid mana yang sudah lebih dulu mencapai tujuan belajar yang ditetapkan. Inti dari pembelajaran berdiferensiasi itu haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Nah, untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, guru harus memetakan terlebih dahulu kebutuhan belajar murid, yakni kesiapan belajar, minat murid, dan profil belajar murid. Kesiapan murid bukanlah tentang tingkat intelektualitas atau IQ, namun lebih kepada informasi tentang apakah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Jadi, guru bisa memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran sehingga dipastikan murid terpenuhi kebutuhan belajarnya. Minat adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respons terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Jadi, guru melakukan pembelajaran berbasis minat agar dapat meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Profil belajar murid adalah cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Profil belajar murid terkait dengan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Preferensi terhadap lingkungan belajar. 2. Pengaruh budaya. 3. Preferensi gaya belajar, apakah visual,
auditory atau kinestetik. Dan keempat, preferensi berdasarkan kecerdasan majemuk atau multiple intelligences. Selanjutnya, saya akan memaparkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yakni yang pertama, diferensiasi konten, yakni tentang apa yang kita ajarkan kepada murid kita. 2. Diferensiasi proses, yakni tentang bagaimana murid akan memahami materi yang dipelajari, seperti apakah prosesnya, apakah itu mandiri atau kelompok, seberapa banyak jumlah bantuan, siapa saja yang memerlukan bantuan. 3. Diferensiasi produk, yakni tentang tagihan apa atau hasil pekerjaan yang kita harapkan dari murid. Oke, selanjutnya tentang langkah-langkah dalam pembelajaran berdiferensiasi. Di sini saya memaparkan menjadi 4 langkah. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran. Kedua, memetakan kebutuhan belajar murid, yakni meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran dengan diferensiasi, baik itu diferensiasi konten atau proses atau produk. Dan keempat, menentukan strategi dan instrumen penilaian. Nah, kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi antara pembelajaran berdiferensiasi dengan materi-materi sebelumnya, jadi sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui bahwa tujuan pendidikan berdasarkan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak itu unik dan mempunyai kelebihan kekurangan sendiri-sendiri. Oleh karena itulah, untuk menghargai keunikan mereka, diperlukan suatu pembelajaran yang adil yang dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka dengan tidak menyeragamkan pembelajaran, namun dengan pembelajaran berdiferensiasi. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak agar dapat secara aktif dan kreatif memetakan kebutuhan murid dan meresponsnya melalui berbagai strategi. Demikian koneksi antar materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.